Bu, ajak Bu, undang Bu. Itu lagi undang Pak Bayu. Ya. Lagi dia. Ayo Bu, ayo Pak, silakan Pak. Kita mau podcast Pak. Bareng-bareng kita ya. Ya, guru besar. Ayo nggak apa-apa Pak. Nggak apa-apa Pak. Ya, guru besar Fakultas Kehutanan. Pak Profesor siapa namanya? Saya bukan profesor, bukan dokter. Tapi Saya Lukman. dokter, Enggak. guru besar. Satu rating dengan Pak Jokowi ya? Hah? Satu rating dengan Jokowi ya? Enggak, salah. Alumni UGM juga ya? Oh, di atasnya. Oh ya, Iya, ini alumni Bapak UGM apa? juga. Alumni UGM juga, bukan? Saya biologi. Oh, UGM Kehutanan. Jadi kapasitas di sini sebagai UGM tapi hukum. oh ya, tapi fakultas apa? Hutan. Hukum apa kehutanan tanya? Ya, hukum. Alumni. Kapasitasnya sebagai alumni. Nanti tunggu dulu kamera standby baru kita mulai ya. Saya dari alumni Fakultas Hukum UGM. Oh. Udah? Kode ya kalau udah. Anda tanya saya dulu, nanti Hidayat. Ya, dah mulai dah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada hari ini tanggal 15 April ya, tahun 2025, kami dari tim pembela ulama dan aktivis TPUA bersama juga UI Watch dan ada juga alumni dari Universitas Gadjah Mada pada tahun 1982. Ya, jadi ini merupakan senior dari Bapak Joko Widodo. Ya, kemudian di samping kanan saya juga sudah ada Ibu Mary dari Lampung dan kemudian keterwakilan aktivis perempuan Ibu Wati dari Aspirasi. Ya, kami berada di sini berdasarkan jawaban undangan dari Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, di mana pada hari ini kami diundang resmi oleh Universitas Negeri Gadjah Mada untuk mendatangi UGM dengan keterwakilan 5 orang. Akan tetapi kami sangat kecewa bahwa undangan yang resmi yang ditandatangani oleh Wakil Rektor 3 ya, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, harusnya pada hari ini TPUA bertemu dengan Wakil Rektor Kemahasiswaan, yaitu pembantu Rektor 3. Tapi nyatanya kami justru hanya diterima oleh pihak dekanat yang ada di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Itu kekecewaan kami yang pertama. Kemudian kami juga jauh-jauh datang dari Jakarta berdasarkan undangan yang diajukan oleh Universitas Gadjah Mada untuk mengklarifikasi terkait adanya dugaan ijazah palsu Joko Widodo, tapi justru agenda yang disampaikan secara resmi melalui surat resmi yang dikeluarkan oleh kampus Universitas Gadjah Mada malah tidak sesuai dengan yang diharapkan. Oleh karenanya saya mewakili TPUA merasa sangat kecewa
dengan adanya tindakan yang dilakukan oleh Universitas Gadjah Mada. Seolah-olah UGM justru menyembunyikan apa yang terjadi di dalam dugaan kasus ijazah palsu Joko Widodo. Kenapa UGM harus takut? Setidaknya UGM lebih harus terbuka dengan kasus-kasus seperti ini. Karena apa? Hadirin sekalian, karena demi menjaga nama baik citra dari UGM itu sendiri. Apabila di kemudian hari Jokowi terbukti bersalah dengan adanya ijazah palsu tersebut, maka yang jadi malu adalah pihak Universitas Gadjah Mada. Nah, karena ada banyak yang mau berbicara di depan kita ini, maka selanjutnya kita serahkan kepada abang kita dari UI Watch untuk bisa menyampaikan penyampaian yang akan disampaikan langsung. Silakan, Bang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin, saya Heru Purwanto dari UI Watch. UI Watch adalah alumni UI yang memonitor situasi negara yang saat ini sedang tidak baik-baik saja. Saat ini 2 kampus besar di Indonesia, UI dan UGM, sedang terasa dibully oleh rakyat Indonesia karena ulah seseorang yang ijazahnya diragukan. Di UGM, kemudian di UI juga demikian. Masalahnya terjadi karena oknum yang orang dekat dari Jokowi tersebut. Di mana kita tahu Bahlil sering bilang bahwa inilah Raja Jawa dan sebagainya. Kami di sini mewakili UI Watch sebenarnya hanya ingin menjunjung slogan dari UI, yaitu Veritas Probitas Justitia. Jadi kita akan menegakkan kebenaran, kejujuran, dan keadilan. Kebenaran kita mau memastikan hari ini apakah benar Jokowi itu punya ijazah. Yang kedua, jujurlah UGM, apa yang terjadi selama ini. Yang ketiga, keadilan. Orang bilang, oh sekarang kan Jokowi udah bukan presiden lagi, jadi jangan dibully. Justru itu, setelah dia jadi warga negara biasa, maka haknya sama sebagai warga negara Indonesia, sama kedudukannya, dan kita juga berhak untuk menanyakan kepada dia. Nah, saya sebagai alumni hukum UI tahun 82, kebetulan di samping saya ada Bang Lukman, juga alumni Fakultas Hukum 82, tapi dari UGM. Nah, beliau akan saya ajak diskusi terkait dengan situasi ini. Silakan, Bang. Gimana, Bang, pendapat Abang? Siapa? Siapa? Kenalkan Abang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak-bapak, ibu-ibu, sedulur-sedulurku semua. Dan juga bapak-bapak security, terima kasih yang telah mengawal kami. Insya Allah Pak, ini akan berjalan mancarli, aman, lancar, dan terkendali. Amin. Insya Allah kita. Karena niat kita satu, yaitu mencari kebenaran dalam hal ini. Saya Lukman, nama saya singkat. Saya angkatan 82, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Saat ini sebagai? Profesi saya sebagai praktisi hukum yang memang sudah saya tekuni 30 tahun lebih ini. Masya Allah. Iya, udah. Nah, saya kenapa tadi digeret ke sini hadir? Saya juga terpanggil pertama ini alma mater saya. Marwah dari alma mater saya harus terjaga. Alma mater saya jangan terseret dibawa kemana-mana. Alma mater saya harus tegak dalam menjunjung tinggi kebenaran dan juga objektivitas. Nah, berkaitan dengan proses ijazah tadi yang disebut-sebut tadi, saya memang berbeda pendapat dengan kawan-kawan ya, terus terang ya. Karena yang mengatakan ijazah Jokowi palsu, saya bertanya, apakah pernah yang mengatakan Jokowi ijazah palsu melihat ijazahnya Jokowi? Kalau saya belum pernah. Adapun yang dilihat di medsos itu fotokopi ijazah, jadi bukan ijazah. Apa yang dilihat di medsos itu adalah foto dari ijazah, entah dari mana saya nggak tahu, tapi foto, jadi bukan ijazah. Sampai hari ini
Saya yakin yang hadir di sini belum pernah melihat ijazahnya Jokowi. Nah, jadi bagaimana mungkin kita mengatakan ijazah itu asli atau palsu? Ya, itu satu. Kedua, karena persoalan ini tidak bisa diselesaikan secara negosiasi, yang bersangkutan tidak mau menunjukkan kalau memang dia punya ijazah, satu-satu jalan adalah proses hukum di pengadilan. Betul. Itu jalannya tuh. Namun sedikit masukan bagi kawan-kawan. Kalau Anda menggugat Jokowi mempunyai ijazah palsu, pendapat saya akan mentok. 10 kali pun akan mentok. Karena Anda akan diminta untuk membuktikan ijazahnya itu ada atau tidak. Itu dulu. Kalau ada baru dilihat palsu atau tidak. Nah, jadi sekarang biar tim TPUA nanti membuat suatu konstruksi hukum yang lain, bukan berkaitan, kalau mungkin bukan berkaitan dengan masalah ijazahnya asli atau palsu, tapi ada bentuk lain dalam konstruksi hukumnya yang nanti sama-sama kita saksikan kalau ini masuk ke ranah hukum di pengadilan. Saya pikir itu kalau saran saya. Ini sudah diterima baik-baik di sini, lebih baik yaudah kita terima apa hasilnya dulu di sini, nanti bisa didiskusikan. Kemudian kalau mau dibuat konstruksi hukumnya, silakan dibuat konstruksi hukumnya yang pas sesuai dengan hukum yang ada di negara kita ini, baik menyangkut pidana maupun perdata, itu bisa didiskusikan lebih lanjut. Saya pikir itu kalau pendapat saya berkaitan dengan ini. Terima kasih. Baik, kita sudah dengarkan bersama pendapat Bang Lukman ya. Saya ingin merespon sedikit Bang, karena beberapa hari lalu itu salah satu lawyer anaknya Hasibuan, saya lupa namanya siapa itu, dia bilang dia sudah lihat ijazah aslinya Jokowi, tapi tidak akan dipublikasikan. Satu. Yang kedua, ada rumor lagi ijazah Jokowinya yang asli hilang. Jadi pertanyaan saya adalah, apakah habis dilihat langsung dihilangkan? Satu. Yang kedua, kita tadi mendengarkan paparan dari Pak Roy Suryo dan Dr. Tifa, bahwa dari diskusi tersebut ada masukan agar skripsi yang tadi ditampilkan dan ijazah atau dokumen yang ada itu dicek secara AI untuk memastikan bahwa ini asli atau tidak. Kenapa? Karena tadi kita dengar bersama, ya, di lembar-lembar ya pengantarnya pengukuhan itu antara ijazah skripsi Jokowi dan yang lain itu ternyata berbeda. Yang lain itu ada tanda tangan dan nama pengujinya, yang punya Jokowi nggak ada. Jadi ini menimbulkan keraguan dan kita semua juga tahu bahwa kalau yang namanya skripsi itu pasti ada tanda tangannya. Yang kedua, yang ketiga itu adalah beberapa hal yang tadi Mas Bang Lukman agar kita membuat struktur yang lebih baik lagi. Nanti mungkin di momen inilah bisa kita sampaikan karena di tim TPUA nanti ada Bang Egy yang akan memutuskan nih Bang Rahmat ya. Bang Lukman ada tambah silakan. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bunda Mary sebagai aktivis dakwah. Saya adalah Ketua Badan Kontak Majelis Taklim dan saya dari Lampung bersama teman-teman TPUA Lampung juga. Yang hadir hari ini bukan hanya dari satu provinsi, tapi ada yang dari Jawa Timur, ada yang dari Sumatera Utara, ada yang dari Jawa Tengah, Jawa Barat dan lain-lainnya. Bukit Tinggi, ya dari Bukit Tinggi. Jadi begini, kalau tadi saya sangat menghormati, ini yang hadir ini orang-orang akademisi semua, ya. Saya walaupun tidak selevel para profesor dokter ini, saya juga sarjana sarjana agama dari UIN Lampung. Jadi tadi Pak Profesor, kemudian guru kita dari UI, ya. Saya tertarik tadi apa yang dikatakan dari mantan alumni UGM, Bapak dari Profesor ya. Tadi bilangnya begini, kalau beliau tidak setuju kalau dikatakan bahwa ijazahnya Pak Jokowi itu adalah palsu. Karena apa? Karena belum pernah melihat yang aslinya. Kan begitu tadi bahasanya ya. Kalau ijazah bukan asli. Iya, jadi kalau saya berpikir sederhana, berpikir yang nggak ruwet-ruwet, seandainya saya pribadi, kita semua, kita dituduh
Ibu itu ijazahnya asli, kok ibu bisa jadi bupati? Ijazahnya palsu. Kok ibu bisa jadi bupati? Kok bisa jadi wali kota? Kok bisa jadi gubernur, bahkan jadi presiden? Sementara kita dituduh pakai ijazah palsu. Jadi simpel sekali Bapak Jokowi. Tinggal tunjukin aja. Ini loh ijazah asli saya. Kan selesai. Kelar kan? Katanya hilang. Habis perkaranya. Nggak akan ruwet sini. Semua provinsi datang akhirnya ke UGM ini. Karena kita masih mempertanyakan mana ijazah asli Pak Jokowi. Kalau memang ada, tinggal tunjukkan saja. Ini ijazah asli saya. Silakan ahli-ahli forensik untuk menelitinya. Kan begitu. Berita terbaru bilang hilang Oke. ijazah. Nah, ada informasi. Bapak-bapak juga yang jadi satpam ya, bekerja di UGM ini. Ada juga informasi bahwa katanya ijazahnya Pak Jokowi hilang. Pertanyaannya, hilangnya kapan? Hilangnya di mana? Apakah hilangnya ketika beliau jadi wali kota? Apakah hilangnya ketika beliau jadi gubernur? Apakah hilangnya ketika beliau jadi presiden? Semuanya harus transparan karena soal ijazah palsu Pak Jokowi ini sudah semenasional bahkan mungkin mendunia. Apa salahnya Pak Jokowi? Ini ijazah asli saya. Kalian lihat semua, berikan kepada ahli forensik untuk menelitinya. Clear kan? Jadi tidak harus riwa, akhirnya rebutan, masuk ke sini, surat kita layangkan resmi, 5 orang media boleh masuk di dalam surat itu. Satpam dijaga sampai sebegitunya. Untuk media aja dibatasi. Untuk yang harus berdialog, berdiskusi dibatasi. Kenapa sih? Kok segitunya? Media dibatasi, yang harus bertemu dengan Pak Rektor dibatasi, yang harus bertemu dengan Pak Dekan dibatasi. Ini adalah negara demokrasi. Semua bersamaan kedudukannya di dalam hukum. Tak seorang siapapun dia, presiden sekalipun, itu sama kita di depan hukum. Terima kasih. Jadi kami datang ke sini teman-teman, bapak-bapak dosen mungkin hadir di UGM ini bukan untuk menuduh, tapi untuk bertanya mana ijazah asli Bapak Jokowi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bagian dari tim TPUA. Nama saya Ibu Wati Salam, Ketum Aspirasi. Semua yang hadir di sini, wabil khusus TPUA adalah dalam rangka membela universitas yang sangat terkenal sejak dahulu kala, UGM. Sejak tahun 49, universitas yang kredibel, universitas yang mendunia, universitas yang menjadi dambaan bagi seluruh orang tua, di mana anak-anaknya dari SD SMP dididik SMA untuk masuk menjadi mahasiswa UGM. Bisa bayangkan, UGM itu adalah universitas yang besar. Dan kita semua kemari itu percaya bahwa UGM betul-betul universitas yang bisa dibanggakan. Karena itu kita meminta kepada UGM untuk bisa menunjukkan atau menepis gosip yang bertahun-tahun sebetulnya ada. Bayangkan oleh bapak-bapak ibu sekalian, Wali Kota Solo, kalau tidak salah Pak Jokowi Dr. Andes. Betul nggak? Nah, naik jadi presiden, jadi insinyur. Nah, insinyurnya katanya keluaran UGM. Apakah tidak ada pertanyaan dari bapak-bapak yang terhormat nih, Pak Profesor di UGM, bagaimana bisa itu terjadi? Kapan itu dia bisa menjadi insinyurnya? Nah, saya lihat di sini Pak Profesor punten maaf Pak. Kenapa kita tidak bisa? Kita cuma minta bagaimana evidensi dari kelulusan Pak Jokowi. Apakah itu bikin skripsinya? Apakah itu bayar kuliahnya kapan? Apakah itu kenaikan tingkat 1, 2, 3? Itu kan ada semua Pak di UGM ini. Tolong Universitas UGM melalui Pak Profesor yang terhormat yang ada bersama-sama kita ini. Apa susahnya UGM itu tadi seperti semua orang tahu bahwa universitas yang kredibel, yang tentu secara administrasi dan arsip sangat-sangat bisa dipercaya. Karena apa?
Bayangkan kalau ada mahasiswa luar negeri 20 tahun yang lalu kuliah di sini, 20 tahun kemudian anaknya datang karena ibunya atau bapaknya meninggal mau minta data tuh arsip. Kita nggak punya, UGM nggak punya, nggak mungkin dong. Betul nggak ibu-ibu, bapak-bapak? Nah, itulah yang kita minta dari tim TPUA, tolong berikan bukti bahwa dia, Jokowi, pernah kuliah di UGM. Kapan dia kuliah di UGM, jurusan apa di UGM, dan apa aja yang bisa menjadi bukti bahwa dia mahasiswa UGM. Kalau memang betul dia udah lulus di UGM dan hilang katanya, nggak apa-apa juga hilang. Banyak teman kuliah saya juga yang datanya hilang, tapi kita punya data alternatif yang bisa dikasih dan bisa juga dibuktikan oleh universitas itu sendiri. Kira-kira begitu dari saya pribadi dan juga dari tim TPUA yang meminta kepada Universitas Gadjah Mada bertingkah lakulah seperti layaknya akademisi, bukan bertingkah laku seperti preman, Pak. Iya, penjagaannya luar biasa. Yang datang ini bukannya preman-preman yang datang. Kalaupun kita lawan masuk satu lawan satu orang itu lawan 5 orang emak-emak nggak akan menang emak-emaknya. Jadi marilah hadapi dengan sopan, dengan baik. Bagaimana seorang akademisi menghadapi tamu-tamunya yang terhormat, yang diundang resmi dan telah disetujui oleh UGM. Kira-kira begitu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagi media yang mau bertanya, wartawan silahkan. Kita buka pertanyaan. Wartawan silakan. Lembaga pendidikan dan mendepan informasi publik. Ini gimana tanggapannya ketika memang ada sesuatu yang dibutuhkan informasi publik tetapi tertahan oleh birokrasi di dunia pendidikan ini, gimana tanggapannya? Ya, jadi itu juga yang membuat heran ya bagi kita. Jadi UGM dalam hal ini sampai saat ini tidak pernah menunjukkan salinan ijazah Jokowi. Kan selama ini Jokowi mengaku lulus dari Universitas Gadjah Mada. Kalau kita melihat tahun 2014 ya, tahun 2019 dulu ya. Tahun 2019 itu Jokowi calon presiden loh. Syarat wajib calon presiden itu harus melampirkan legalisir ijazah. Otomatis tahun 2019 Jokowi membawa ijazahnya untuk melegalisir di kampus ini, di UGM. Itu yang terbaru loh. Ya, 2014. Kemudian ke belakangnya lagi. Tahun 2009 ketika dia menjadi calon presiden yang pertama, otomatis dia juga membawa ijazahnya ke kampus ini. Karena syarat melegalisir ijazah harus melampirkan aslinya. Otomatis UGM mempunyai arsip terbaru terkait kopian ijazah Joko Widodo secara logika. Kita mundur lagi ke belakang. Pada tahun 2004 beliau kemudian mencalonkan diri sebagai gubernur DKI Jakarta. Ke belakangnya lagi calon wali kota Solo. Jadi ada 4 kali pencalonan Joko Widodo menggunakan ijazah dari Universitas Gadjah Mada. Hal yang tidak mungkin UGM tidak mempunyai kopian ijazah yang dilampirkan oleh Jokowi sebagai syarat pencalonan kepala daerah, kepala pemerintahan, gubernur, wali kota, sampai ke presiden. Kalau secara logika itu tidak masuk akal Bapak Ibu, pemirsa sekalian. Ya kan? Tapi kami coba menantang pada hari ini. Secara resmi kami menyurati UGM dan UGM membalas surat kami untuk berdialog tentang ijazah Jokowi. Kami mau lihat, jangankan ijazah aslinya, kami mau lihat kopian yang terlegalisir dari UGM. Apakah ada atau tidak? Tidak ada alasan Universitas Gadjah Mada menyatakan ijazah Jokowi tidak ada. Tidak ada alasan. Karena ini bukan waktu ratusan tahun atau puluhan tahun, baru kemarin. 2014 dia mencalonkan sebagai presiden. Kemudian dia calonkan lagi 2019. Terbaru. Sekarang baru tahun berapa Bapak Ibu? Sekarang baru tahun 2025. Otomatis baru 5 tahun yang lalu
Joko Widodo datang membawa ijazah aslinya jika benar untuk melegalisir di UGM. Dan UGM menerima itu sebagai arsip menyimpan bahwa benar Jokowi mempunyai ijazah sehingga keluarlah stempel UGM ini merupakan lampiran dari salinan ijazah asli, keluarlah transkrip dari legalisir tersebut. Dan itu setelah diberikan ke Jokowi untuk dimasukkan ke KPU, mereka punya arsip di kampus ini. Dan kita sekarang berada di Fakultas Kehutanan. Otomatis arsip itu ada di fakultas. Karena yang mengeluarkan ijazah legalisir adalah fakultas. Hal yang tidak mungkin tidak ada di fakultas. Betul apa tidak Bapak Ibu? Nah, apakah berani UGM menunjukkan ini loh ijazah yang dibawa Jokowi pada saat melegalisir dan ini merupakan lampiran legalisir. Saya berani menantang kepada UGM. Kalau UGM berani, maka yang ditanyakan oleh media tadi oleh wartawan, transformasi atau transparansi terhadap keterbukaan publik oleh UGM, apakah UGM akan terbuka atau UGM malah justru melindungi yang namanya Joko Widodo. Nah, itu pertanyaannya Pak Ian dari wartawan, bahwa simpel aja, baru 5 tahun lalu kok Jokowi datang ke sini membawa legalisirnya. Kalau Jokowi tidak melegalisir ke sini, maka ijazah yang dia bawa ke KPU itu adalah ijazah palsu yang dibuat legalisir palsu juga. Jadi hal yang paling pasti dia pasti datang ke UGM untuk membawa ijazah dan legalisir untuk apa? Untuk kepentingan pilkada dan pemilu sebagai wali kota, gubernur, dan terakhir presiden 2 periode loh. Seperti itu Bung Ian. Ada lagi dari yang lain? Tadi terkait dengan transparansi keterbukaan publik tadi ya. Dunia pendidikan khususnya ya. Dan wabil khusus lagi Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Kalau saya tidak akan peduli ya narasi ya. Kalau narasi orang bisa aja bilang hilang, bilang itu, bilang ini. Cuma kepada pihak UGM, ini karena permintaannya sudah publik sifatnya ya. Jadi bukan pribadi lagi. Maka kan sudah nasional ya. Satu permintaan kalau saya mewakili ya. Coba dibuka di bagian yudisium atau di bagian mana saja kemahasiswaan, tapi biasanya di yudisium karena lengkap dari semester 1 sampai semester 8 itu ada data mahasiswa. Satu hal, coba tolong tunjukkan kalau memang Bapak Jokowi pernah kuliah di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada dan lulus bergelar insinyur, tolong satu dibuka. Di mana dan kapan beliau melaksanakan kuliah kerja nyata. Itu saja cukup. Yang lain saya tidak akan mempedulikan. Tolong dibuka di mana, kapan, di mana itu maksudnya lengkap, biasa dusunnya apa, kelurahan atau desanya apa, kecamatannya apa, kabupatennya apa. Kalau kuliah kerja nyata tuh rata-rata 3 bulan Pak. 3 bulan, 2 atau 3 bulan. Kalau luar Jawa 2 bulan, kalau dalam Jawa 3 bulan. Ada 3 sampai 4 SKS. Tolong buka aja itu. Buka itu di mana dan kapan beliau pernah melaksanakan kuliah kerja nyata. Dan pasti ingat, tidak akan mungkin lupa itu. Pasti itu ingat. 10-20 tahun yang lalu. Karena apa? Kuliah kerja nyata ini wajib hukumnya. Yang dicetuskan salah satu oleh Bapak Profesor Kusnadi yang kebetulan dosen pembimbing saya juga dulu. Jadi itu aja, yang lain saya tidak peduli masalah ijazah hilang, ijazah asli, ijazah palsu. Kalau memang pernah kuliah di Universitas Gadjah Mada khususnya Fakultas Kehutanan, entah jurusan apa saya nggak tahu karena beliau nyebut jurusannya teknik kayu, tapi katanya tidak ada teknologi kayu. Tapi saya nggak tahu, saya tidak peduli jurusannya. Tolong dibuka, diberitahu itu tadi KKN-nya, kuliah kerja nyatanya di mana dan kapan, lengkap desa, kecamatan, kabupaten. Itu aja. Terima kasih. Luar biasa nih Bang Lukman nih.
Jadi ini adalah suatu pernyataan yang jujur dari kalangan sendiri ya. Dulu abang KKN-nya kapan? Di mana? Saya KKN di Purworejo, Desa Kaligintung, Kecamatan Pituruh. Wah, Di Bukit Menoreh, berapa lama tuh bang? 3 bulan. 3 bulan. Jadi semua memang harus KKN. Wajib. Sejak tahun 1979 oleh Selama sekian belas tahun Jokowi berkuasa ya, gubernur dan presiden, dia tidak pernah sekalipun cerita tentang KKN. Betul? Yang kedua, dia pernah cerita tentang ikut naik gunung. Betul? Dan ternyata dari hasil di medsos terbukti bahwa itu juga hoax. Ya, dia bilang 18 orang, dia pergi cuma 12 orang. Dia naik lewat sini ternyata nggak lewat. Jadi kebohongannya itu udah aneh-aneh gitu. Nah, saya mau nambahkan sekali lagi tentang yang lain tentang masalah keterbukaan publik tadi. Kita ingat tadi ketika Pak Roy Soro dan Dr. Tifa dan Bang Rismon diskusi dengan atau audiensi dengan pihak rektorat dalam hari ini dari UGM. Ternyata ketika sebelumnya mereka bilang akan sudah menyiapkan 36 alat bukti. Betul? 37 malah. Ternyata pada saat ketemu itu satu pun tidak keluar. Lupa atau entah gimana. Ini kan aneh sekali. Ya, sekelas UGM gitu loh. Masa bisa seperti itu. Kemudian pas diminta skripsi ya dan lembar pengukuhan itu pun tarik, oh belum, coba ambilkan. Kira udah siap kan? Harusnya kan mereka udah siap semua. Jadi ini kesan saya, mereka ini mohon maaf, kesannya itu ternyata persiapannya itu sangat kurang rapih ya. Jadi ayolah UGM, jangan sampai hanya karena emosi untuk membela seseorang akhirnya menjadi kehilangan nalar. Lalu ada beberapa orang yang mengaku satu angkatan dengan Jokowi bahwa ijazah dan sebagainya. Dan lalu Dr. Rifat tadi bilang, saya nggak perlu itu, yang perlu ijazah Jokowi bukan ijazah Anda gitu. Intinya adalah sekali lagi kami kesini adalah untuk membela UGM agar marwah UGM ini tetap baik, tetap dihargai. Namun tolong tunjukkan kepada kami kebenaran yang ada. Nggak apa-apa kalau ternyata fakta nggak ada, sampaikan aja, ya jujurlah. Itu justru kami hargai sekali. Ya masalah kompensasi seperti apa nanti itu urusan nanti. Yang penting kami datang ke sini jauh-jauh itu adalah untuk niatnya membela UGM. Namun apabila ternyata sikap UGM seperti ini ya kami juga jadi makin bertanya-tanya kok seperti ini gitu. Jadi sekali lagi mohon maaf, kita di sini niatnya baik. Kita jauh-jauh ke sini ya dengan biaya sendiri ya, kami nggak ada yang bayarin. Biaya sendiri dan alhamdulillah kita niatnya adalah jauh-jauh dari Lampung, dari Bukit Tinggi, dari mana lagi Mbak? Banyak sekali yang dari luar Jawa ya. Niatnya satu sama. Kita akan membela UGM. UGM itu punya nama besar. Ayolah, jangan sampai hanya satu orang itu Anda bela-belain, entah karena tekanan seseorang atau siapa, tapi ternyata Anda menjadi bumerang. Sehingga UGM akan terpuruk. Itu aja, terima kasih. Ya, ada lagi pertanyaan dari wartawan? Boleh dijelaskan juga yang maksud tadi itu siapa? Perwakilan dari UGM itu berapa banyak perbandingannya atau 50-50 misalkan dialognya 5 orang dari UGM, 5 orang dari TPUA, perwakilan dari rektornya berapa, terus media yang dokumentasinya itu berapa. Soalnya tadi saya dengar saat Roy Suryo dan Dr. Tifa datang, mereka hanya diperbolehkan 5 orang dan perwakilan dari orang UGM itu 16 orang. Perbandingan dialog itu tidak seimbang. Terus dan kurang balance gitu, nggak balance. Dan saat ini gimana nih? Perwakilan TPUA berapa orang? Perwakilan rektorat berapa orang yang berdialog? Dan apa gitu? Ya, baik. Jadi tadi sebelum datang TPUA itu ada 2 alumni UGM yang sudah ketemu dengan pihak rektorat, yaitu Dr. Rismon Sianipar dan Profesor Roy Suryo. Jadi kedua ini merupakan alumni UGM yang datang bersilaturahmi ke sini dan diterima oleh kurang lebih 16 orang dari jajaran fakultas dan universitas, ya, rektorat. Nah, pada hari ini kita dari TPUA yang notabene merupakan pelopor dari gerakan ijazah palsu Joko Widodo ini
malah justru diterima hanya 3 orang. Jadi yang hadir itu adalah Bapak Rijal Fadila, kemudian Bapak DHL Damai Hari Lubis, dan yang ketiga adalah Ibu Kurnia. Seharusnya undangan yang dijawab oleh UGM itu diminta 5 orang. Tapi ketika kita datang ke sini malah justru diterima 3 orang. Harusnya Ibu Dr. Julia masuk dan kemudian 1 orang lagi perwakilan dari UI Watch masuk ke dalam. Tapi justru dari pihak kampus UGM sendiri melarang kedua orang tersebut untuk ikut dalam pertemuan di dalam. Nah, dari pertemuan Rismon Sianipar dan Roy Suryo itu pihak UGM tidak menunjukkan satu bukti pun berkas terkait adanya ijazah Joko Widodo. Mereka hanya menjawab sesuai dengan alur atau pemikiran mereka, tapi tidak menunjukkan bukti-bukti. Selembar kertas pun bahwa ini merupakan bukti yang saya sampaikan tadi. Setidaknya UGM punya lampiran dari hasil legalisir Jokowi pada saat mencalonkan diri sebagai presiden, gubernur dan wali kota yang terbaru itu di 2019. Pada kalau 2025 ini baru 5 tahun, toh itu tidak ada. 5 tahun ini adalah waktu yang singkat loh, belum terlalu lama. Kalau mungkin alasannya hilang dan tercecer dan tidak ada, itu mungkin kita bisa terima dengan akal. Tapi ini baru 5 tahun kemarin. Masa UGM tidak menyimpan arsip 5 tahun kemarin? Itu kampus sebesar ini, ya kan, dengan fasilitas yang begitu besar untuk pemberkasan saya carut marut, itu tidak masuk akal. Saya aja kuliah di kampus yang tidak terlalu besar seperti ini, ketika kita melihat 15 tahun lalu saya lulus, itu masih ada dokumen saya. Kemarin saya sempat caleg di Jakarta, dokumen saya ambil di Manado ijazahnya. Masih ada di daerah di Manado. Kuliah saya di sana, dikeluarkan di kampus sana, dan ternyata masih ada. Rekapan saya, apalagi kelas UGM loh. Universitas Gadjah Mada ada kelas grade, ya. Kalau kita lihat dari akreditasinya sudah A gitu. A+ lagi. Kampus yang akreditasi A+, carut barut dokumentasinya nggak masuk akal. Ya kan? Saya aja kuliah di kampus yang saya sampaikan tadi, justru data saya masih ada. Apalagi di UGM. Itu Bapak Ibu sekalian. Kemudian tadi menyangkut KKN. Abang ini angkatan 82 masih ingat lokasi KKN-nya dan tahu alamat lengkap. Karena apa? Itu membekas bagi kita kalau mahasiswa. Sampai kita tua pun masih ingat lokasi KKN kita di mana. Karena itu memori tidak bisa hilang. Itu KKN itu adalah momen yang paling spesial pada saat kita kuliah. Menghujung menjelang wisuda wajib untuk melakukan KKN. Bagi orang yang melakukan. Tapi di pemberitaan dunia Jokowi memang benar. Ada menyebutkan Jokowi memang KKN. Tapi menurut OCC IRP. OCC IRP itu menyebutkan Jokowi adalah orang terkorup nomor 2 di dunia. Itu KKN, korupsi, kolusi, nepotisme. Yang bisa dilakukan Jokowi adalah KKN itu. Bukan KKN, kuliah kerja nyata. Itulah Bapak Ibu. Nah, apalah ada lagi Yan? Dari kemarin ada tuntutan dari satu tokoh yang mengajukan hal sama ini untuk kontes untuk ijazah Jokowi. Tanggapannya Muhammad Taufik itu. Pak Taufik. Apa pertanyaan? Pak Taufik. Kenapa Mas? Mengenai ijazah Jokowi itu diajukan ke pengadilan negeri Surakarta, mungkin ada tanggapan. Nah ini apa ke depannya TPUA akan mengajukan kembali ke pengadilan seperti beberapa sebelumnya? Iya, jadi TPUA kemarin kita pada bulan Ramadan telah menyerahkan bukti tambahan berupa fotokopi lembaran skripsinya Jokowi terkait adanya perbedaan di mana isi skripsinya diketik melalui mesin ketik. Yang diketik zaman dulu itu ditarik turun, tapi lembaran pengesahannya justru sudah dicetak dalam bentuk komputer. Jadi tidak sinkron antara lembaran pengesahan dengan adanya isi yang seperti yang disampaikan oleh Rismon Sianipar. Sehingganya bukti itu yang berbeda tadi kita masukkan sebagai bukti tambahan di Mabes Polri. Nah, pasca Lebaran kemarin
kami juga memberikan bukti tambahan. Bukti tambahan itu apa? Berupa tanda tangan dari dekan dan nama dekan yang menurut anaknya, nama bapaknya tidak seperti nama yang tertera dalam transkrip, bukan ijazah ya, transkrip skripsi. Jadi skripsi itu kan ada lembar pengesahan di depan. Itu harus ditandatangani oleh dekan Fakultas Kehutanan. Nah, dekan Fakultas Kehutanan pada saat itu namanya benar, tapi cara penulisannya yang tidak benar. Jadi dia masih pakai SOE, SOE, ya kan? Padahal bapak dari yang menandatangani ini, anaknya menyatakan nama bapak saya bukan seperti itu ejaannya, tapi langsung SU, tidak pakai SOE-nya lagi. Nah, ini adalah perbedaan yang nyata sehingga kita menyampaikan bukti tambahan itu ke Mabes Polri. Jadi sekarang TPUA telah mengajukan pelaporan secara resmi di Mabes Polri. TPUA sudah melayangkan laporan di Mabes Polri, kami tinggal menunggu proses pelaporannya. Dan hasil dari UGM sebentar, ketika ada hasil yang kita dapat, apa yang menjadi penjelasan dari UGM, ketika itu mempunyai ada bukti ijazah, kopian dan dilegalisir, itu juga yang akan kita mau sampaikan ke Mabes Polri sebagai bukti tambahan untuk bisa mengecek secara langsung atau melacak, karena mereka punya alat yang sangat lengkap apakah ijazah yang diberikan oleh UGM ini benar-benar asli atau justru malah sebaliknya. Ya, seperti itu. Kita juga akan sama-sama beserta Dokter Yulia, kita bakal bareng ke Mabes Polri. Kemarin juga Ibu Dokter sangat semangat ikut perkembangan itu. Jadi begitu Bung Ian, kita bahkan sekarang lagi fokus dalam pelaporan pidana, bukan perdata ya. Jadi kita TPUA lagi fokus untuk melaporkan Joko Widodo dalam kasus pidana. Ya, karena apa? Karena sudah ada penandatanganan, dugaan penandatanganan palsu dari dekan tadi, dan nama dekannya juga dilihat tidak sesuai dengan nama yang sering dipakai, ejaannya beda. Jadi seperti itu, Bung. Nah, kemarin kan pernyataan dari tim advokat Jokowi itu yang tidak akan memberikan jasa asli bagi publik kecuali dengan hasil putusan pengadilan. Ini gimana tanggapannya? Terus juga kemarin ada pernyataan dari kuasa hukumnya Jokowi yang mengatakan kalau mereka itu sudah menang pengadilan 3 kali. Jadi Jokowi sudah dimenangkan pengadilan 3 kali. Sebagai landasan mereka, tim advokat Jokowi tidak akan memberikan informasi ijazah asli ini, tidak akan memberikan ijazah asli ini. Jadi kalau dia sebagai kuasa hukum harusnya dia paham. Ketika persoalan hukum itu sudah diputuskan, kemudian ada novum terbaru, maka itulah pemberlakuan hukum itu dimulai lagi. Penyidikan, penyelidikan, ya kan ada bukti baru kok. Bukti barunya apa? Ada 2 loh bukti baru di sini. Yang pertama adalah bukti baru tentang ijazah Jokowi. Kemudian yang kedua adalah bukti baru tentang skripsi Jokowi. Karena terdapat perbedaan. Kalau kita melihat dari tahun 80-an, ini kan tahun yang sama nih. Tahun 80-an, Jokowi 80, beliau 82. Jadi masih di tahun yang sama. Proses skripsinya tadi sudah disampaikan oleh alumni UGM juga, itu sangat berbeda. Padahal tidak jauh-jauh amat angkatan Jokowi masuk dengan angkatan Bapak kuliah juga. Hanya bedanya 2 tahun. Tapi wisudanya mungkin di tahun yang bersamaan. Jadi Bapak ini juga masih hafal teman-teman kuliahnya. Teman-teman kuliahnya juga masih tahu beliau. Tapi sebaliknya Pak Jokowi ketika kita tanya teman-temannya siapa, cari kayaknya agak susah banget Pak ya. Bapak masih banyak teman-teman yang Bapak kenal ya? Masih banyak. Masih banyak. Dan masih banyak. Di Pak Jokowi itu soal tipofon saat di skripsi sama lembar pengesahan itu saat Bapak punya itu tahun 82 ya Pak? Ya. Bahkan lebih tua dari Jokowi ya. Itu gimana tuh Pak? Apa tulisan tipofonnya pakai tafsir Roman, terus hasil lembar pengesahannya sudah menggunakan hasil print out, sedangkan saat itu teknologinya belum ada. Nah, gimana Pak? Coba jelasin. Skripsi Pak. Jadi skripsi itu kan di lembar pengesahan Jokowi sudah pakai dalam sistem ya sudah pakai komputer lah. Sementara pada saat isi skripsi Jokowi masih ngetik pakai mesin ketik biasa.
Itu. Yang sekali ketik harus di tur gitu lagi, baru mulai lagi, rapatin lagi, muter-muter lagi. Tapi justru pengesahannya sudah pakai komputer. Gimana menurut Bapak? Punya Bapak seperti apa? Punya Bapak? Sebenarnya kalau yang lebih tepat menanggapi ini ya Dr. Rismon ya. Ya punya Bapak Ya. aja. Tapi sama saya sedikit flashback sedikit ke yang disampaikan beliau bahwa ada pihak yang mengatakan telah menang tadi ya. Ya. Itu saya katakan suatu kekeliruan yang fatal. Tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah. Namanya NO. Niet ons slag van gewisde. Jadi dia belum menyentuh pokok perkaranya tapi masih berhukum acara. Jadi ada hukum acara yang tidak terpenuhi. Bisa obscure libel, misalnya gugatannya kabur, bisa pengadilan tidak berwenang, yang dalam hal ini pengadilan mengatakan, pengadilan Jakarta mana itu? Pusat tidak berwenang untuk mengadili perkara ini. Jadi kembali bahasa Jawanya bo, jadi kembali ke nol lagi. Jadi dalam hal ini belum ada yang menang, belum ada yang kalah. Jadi gugatannya tuh bukan ditolak, tapi tidak dapat diterima. Kalau tidak dapat diterima itu berbeda dengan ditolak. Kalau tidak dapat diterima, ada prosedur hukum acaranya yang tidak terpenuhi. Sedang kalau ditolak, materinya memang sudah tidak bisa ditolerir lagi. Nah, memang materinya tuh mengalami suatu kecacatan hukum. Ya, jadi kembali lagi belum ada yang menang, belum ada yang kalah. Jadi masih bisa mengajukan lagi. Terima kasih. Ya, jadi menambahkan informasi dari Bang Lukman. Maka tadi seperti disampaikan bahwa saat ini di Pengadilan Negeri Solo sedang ada gugatan juga oleh Bapak Muhammad Taufik dan teman-teman. Beliau juga alumni UGM. Itu luar biasa gugatannya. Kenapa? Karena beliau tahu bahwa Jokowi tinggal di Solo, ya, sampai sekarang juga tinggal Sudan dan segala macam lah. Jadi lokus delikti itu tepat gitu. Jadi tidak ada alasan lagi seperti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menolak atau tidak berwenang mengadili. Tapi kalau di Solo dia harus berwenang. Nah sekarang masalahnya seperti apa nanti jalannya sidang ini, kita ikut bersama. Karena ini juga menarik. Ya, jadi tadi Bang Leban sampaikan kenapa nggak perdata Solo, ya kita tunggu yang perdata yang di Solo dulu seperti apa. Jadi mudah-mudahan semuanya tuh kita berniat baik. Ya, kita menjunjung tinggi kebenaran, kejujuran dan keadilan. Mudah-mudahan niat baik kita ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Rahman. Cukup ya, cukup ya. Ya. Ya, terima kasih atas motivasinya. Tapi kami dari TPUA lebih ke pendekatan hukum ya. Karena di TPUA itu lebih banyak pendekar hukumnya, Bang Egi, sarjana hukum. Jadi kita lebih menempuh jalur itu. Kalaupun ada jalur yang akan ditemu di jalanan, itu nanti mungkin ada Bung Rutam itu yang ada di luar. Beliau korlap sebenarnya hari ini. Gitu. Nanti kita akan konsolidasikan ya, menunggu hasil hari ini ya. Siapa tahu ada hasil positif. Ya. Kalau ancaman itu mengancam keseluruhan bangsa, seharusnya bangsa Nusantara. Ya. Oke, Ibu. Silakan, Bu. Bu. Ya, Ibu. Ya, silakan terakhir. Dari kuasa hukumnya Pak Jokowi akan mempertimbangkan untuk mempidanakan orang-orang yang berusaha untuk dalam tanda kutip mengulik soal ijazah. Jadi kayaknya kuasa hukum Jokowi ini udah itu juga kena virus Jokowi juga. Saya pertimbangkan. Nggak perlu pertimbangkan. Kalau mau lapor aja. TPUA siap melayani. TPUA siap memberikan bukti-bukti yang kita punya. Dan TPUA sudah berapa kali melawan kuasa hukum Jokowi termasuk Otto Hasibuan. Secara langsung hadap-hadapan dengan
pengacara TPUA. Kenapa harus takut dan dipertimbangkan? Silakan aja melaporkan. Ya, kita tunggu ya. Kita tunggu tantangan pengacara Jokowi untuk melaporkan TPUA terkait apa yang sudah kita sampaikan dalam beberapa tahun terakhir ini. Terakhir mungkin kita tahu bahwa salah satu pengacara dari Pak Jokowi adalah anaknya Pak Gubernur Ridwan yang mana hari ini beliau menjabat sebagai menteri. Nah, maka ini bukan termasuk pelanggaran kode etik. Nah, kalau itu ini ada pakar-pakar hukum, ini ada alumni hukum UI, ini ada alumni hukum UGM. Jadi tinggal pilih mau siapa yang jawab, UGM apa UI. Ini dua-dua kampus grade A dua-dua ini. Nah, ya, jadi kita akan lihat kedua-duanya menyampaikan dalam segi hukum. Ya, jadi ini kalau hukum, alumni hukum dari UI dan UGM sangat diperhitungkan. Silakan, Abang, gantian ya. Saya sedikit aja. Kalau Pak Oto memang tidak boleh beracara lagi. Kalau Pak Oto ya. Karena alasannya tidak boleh ada rangkap, pengacara tidak boleh merangkap jadi penjabat negara, tidak boleh menjabat jadi PNS, tidak boleh menjabat jadi pegawai pemerintah, resmi pun tidak boleh. Seperti dosen UGM itu tidak boleh jadi pengacara. Sedang Pak Oto posisinya penjabat negara. Jadi memang ada larangan di Undang-Undang Advokat itu ada larangan tidak boleh beracara. Kalau anaknya, ya anaknya boleh. Anaknya menteri kan? Anaknya jadi apa? Tapi bukan pejabat kan? Oh, kalau anaknya Staf. boleh. Kalau bukan kode etik itu memang sudah ada undang-undang advokat begitu aturannya, ketentuannya. Kalau Pak Oto nggak bisa, anaknya bisa. Ketika kita mendaftar advokat kan kita dilihat apa kita memegang jabatan apa. Nah, tapi setelah kemudian saya misalnya jadi advokat lalu saya diangkat jadi penjabat negara, saya harus mundur, pilih salah satu. Mundur dari advokatnya atau mundur dari penjabat negaranya. Nggak boleh itu. Itu sudah mutlak. Nah, kalau anaknya Pak Oto, saya nggak tahu apakah wamen apa menteri. Kalau dia menteri nggak. Tapi kalau hanya staf ahli ya bisa-bisa saja namanya staf ahli kan. Yang tidak boleh beracara di pengadilan. Ya. Beracara di pengadilan tidak boleh. Jadi masuk ke ruang sidang itu tidak boleh. Kalau law formnya ya monggo silakan kalau law formnya. Jadi Pak Oto kalau masuk ke ruang sidang bisa minta diusir. Terakhir Pak, mungkin Pak. Terakhir. Ada rencana katanya besok mau ke Solo ya? Nah itu dalam rangka apa Pak ya? Ya, jadi memang agenda TPUA itu ada dua agenda ya. Pada hari ini kita agendanya ke UGM dan besok kita akan silaturahmi halal bihalal ke rumahnya Bapak Joko Widodo selaku mantan Presiden Republik Indonesia. Jadi besok benar kita akan bertolak ke Solo untuk bertemu dengan Joko Widodo di kediamannya. Kita akan bersilaturahmi dan akan menanyakan langsung apakah Pak Jokowi mempunyai ijazah atau tidak. Karena tidak ada alasan lagi di rumah kemudian tidak ada berkas-berkas arsip-arsip dari ijazah beliau. Makanya itu tujuan kita datang ke Solo untuk menanyakan langsung. Kalau kita bertanya pasti butuh jawaban. Kita mendengar aja. Kalau Jokowi menjawabnya dia benar-benar punya ijazah, ijazahnya mana? Bisa nggak kita lihat? Ini kan bukan informasi rahasia yang bisa diketahui oleh publik ijazah. Semua orang bisa melihat. Bukan dokumen rahasia yang tidak bisa dilihat oleh orang. Seperti itu. Ya, oke, sekian ya. Ya. Yang alumni UGM, saya mempertanyakan apakah tidak ada gerakan dari alumni UGM karena
kredibilitas UGM telah dicoreng dengan ijazah palsu. Jokowi yang tidak punya ijazah, sementara dia sebagai wali kota menjaga mempunyai titel DNS setelah dari presiden dia insinyur. Nah, dari situ mohon maaf, begitulah alur yang waras. Apakah tidak ada gerakan untuk nama baiknya yang tercoreng karena Jokowi tak punya ijazah? Secara struktural, saya tidak punya kapasitas untuk menjawab itu. Itu ada pada pimpinan. Namun secara individu-individu kita sudah melihat. Ada Prof. Amin Rais sudah bergerak. Ada Dr. Suryo, ada Dr. Rismon, ada Dr. Tipa, dan lain-lain. Tapi secara pribadi, namun secara struktural, itu sebenarnya yang menjawab tepat adalah Pak Basuki. Karena beliau ketua Kagama, dan ketua alumni juga. Jadi secara pribadi-pribadi sudah terlihat sebenarnya secara pribadi-pribadi. Secara strukturalnya yang saya belum melihat. Dan yang jelas saya tidak punya kapasitas bergerak atau tidaknya untuk menjawab itu. Karena itu lebih tepatnya yang menjawab adalah ketua Kagamanya. Secara pribadi sudah terlihat kan secara pribadi. Seperti saya ini secara pribadi, seperti Roy Suryo, kemudian Sri Rismon, kemudian seperti Dr. Tipa, Prof. Amin Rais, itu kan secara pribadi kan sudah terlihat. Cuma secara struktural, struktural nanti yang berkapasitas untuk menjawab tuh tentu Pak Basuki, karena beliau sekarang ketua agama gantinya Pak Ganjar. Ya, tuh. Ya. Jadi kan kalau ditangkap di Solo, Itu kalau diterima. Cuma kalau nggak diterima, langkah-langkah selanjutnya. Itu aja. Terima kasih. Ya, jadi gini ya. Jadi misalnya kalau kita mau bertamu di rumah Bapak, kemudian dengan tujuan hanya untuk mempertanyakan apakah Bapak punya ijazah atau tidak. Untuk menjawab keraguan publik harusnya Bapak gentle menunjukkan ini yang sebenarnya kalian tanyakan saya punya, sehingga puas, ya kan, seluruh rakyat bisa tahu oh, memang benar Bapak punya ijazah. Tapi kalau Bapak menutup diri dan tidak mau menerima kita, justru akan membuat tanda tanya besar. Ada apa Bapak tidak mau temuin kita? Gitu, muncullah dugaan-dugaan. Oh berarti benar dugaan-dugaan kita selama ini. Toh dia nggak mau terima kita. Ingat loh Pak, bukan baru kemarin kita mengkonfirmasi akan datang ke tempatnya Pak Jokowi. Kita sudah dari 1 bulan lalu, sejak bulan Ramadan, kita sudah mengirim surat resmi ke kediamannya Pak Jokowi bahwa kita akan melakukan halal bihalal dari TPUA ke rumahnya Jokowi. Ada di bulan yang lalu. Ya, saya rasa cukup ya. Kita mau melakukan konvers lagi ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gantian sini Bu. Pak, Bu, sini Bu. Sini Bu, sini Bu. Gantian dulu ya. Ayo. Ayo Ibu. Oh ya, MC di ujung aja. Ya, siapin dulu. Enggak, yang itu aja. Yang makin aja. Jangan di sini loh, biar aja dia. Iya, udah aja. Kan ini. Dia ini apa namanya? MC, bukan yang bicara. Ini dari mana aja kita semua. Iya, ini banyak. Ini nggak bisa sebut, terlalu banyak. Ya ini aja Pak, Rijal duluan, baru Abang. Yang bawa aja. Pak Rijal duluan ya. Saya bawa acara doang. Saya MC doang. Jadi Bapak, Pak Diael dulu. Oke. Gua usah ngomong ya, duduk doang. Oh nggak usah ngomong. Ngomong. Oh ya, duduk aja. Nggak usah ngomong. Bajunya dong. Bajunya. Udah ada keterwakilan baju. Buka dong jaketnya dong. Jaketnya buka dong, Bang Rijal Fadilah. Woi, ngeri. Coba maaf saya sangkutin aja. Ya.
Saya cuma MC. Udah siap? Oh iya iya. Pakai baju. Izin ya. Ayo boleh disorot boleh. Tapi jangan ditayangin. Sebentar lagi akan ada pernyataan resmi dari TPUA yang sudah keluar dari ruangan hasil pertemuan dari ruangan rektor UGM yang baru saja terjadi. Seperti apa program? Ini sama dia, nanti pesan aja. Saya bikin tapi aku Pesan aja boleh, dia mau pesan. Pesan berapa? 5? 10, 5. nanti Pak ya, habis Pak, terbatas Pak. Nah, saya pengen nanti saya ulang, harus direkam, ya. Saya sampaikan sama kawan-kawan, ini filosofi dari bahasa ini. Bang Guru ijazah Jokowi. Ini Kan umumnya cuma S1. oh sudah ditarik Saya yang sidang di Surakarta, Sama dia. dia nggak bisa memberikan ijazah asli SD, SMP, SMA. sama dia. Bukan hanya S1, Ini yang duduk. sehingga senior kita Egy Sujana menyatakan, ini viral ya, Jokowi nggak punya ijazah. Saya bilang, ya kan, legalitasnya benar karena nggak bisa memperlihatkan itu jasa hakim semuanya. Ya, udah pakai baju. Namun saya rasa dia punya SMA. Itu dasar saya. Itu berbeda. Oke, pakai baju dulu, pakai baju. Makanya di sini bukan S1. Udah Pak, pakai baju Pak. Mau mulai. Jenderal. Kompresi pers dulu. Ya, gitu aja. Ya. Ini di meja nggak apa-apa ini. Geser sana dikit dong. Oke. Geser sana dikit. Ini nggak apa-apa bang, bawa aja bang. Kan gagang. Nah, sip. Nah. Oke. Taruh tunggu bajunya nggak apa-apa. Gimana? Nah, kamu di sini, itu di belakang nggak Apa apa-apa. hubungannya apa sama Ini abangnya. panitia ini? Yang masuk aja ya. Oke. Ya, media. Satu, dua, tiga. Tidak, yang masuk aja dulu. Saya cuma moderator. Yang masuk. Kamera. Jalan. Action. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada hari ini kami dari tim pembela aktivis dan ulama TPUA telah berada di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada UGM, di mana tadi keterwakilan dari TPUA sudah melakukan dialog dengan pihak kampus Universitas Gadjah Mada. Untuk itu mempersingkat waktu, kami langsung saja mendengarkan penjelasan dari senior kita yaitu Bapak Damai Hari Lubis. Pada Bapak dipersilakan. Ayo Bang Resintis. Oh gitu. Udah mulai? Ya. Oh udah. Selalu aja. Soalnya UGM juga gitu sama kita. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga tetap semangat berjuang. Kita sepertinya menghadapi suatu bukit cadas. Namun bukit cadasnya sudah mulai meleleh, ya, ibaratnya gunung es itu udah mulai mencair, namun tetap bertahan.
dalam ketidakmaluan. Siapa itu? Jokowi. Jadi begini, kita kalau bilang kita puas ke sini tentunya kita salah, ya, keliru. Karena kalian sama-sama ikut kita capek, ya. Puasnya puas apa? Ya. Nah, justru kita kecewa sebetulnya. Kecewanya kenapa? Kita sudah menjalin surat, siap bertemu, diharuskan pukul 8, padahal kita pertimbangannya agak sulit pukul 8 karena kita mau berangkat jam 1 dini hari untuk menuju ke sini. Ya. Mungkin kawan-kawan punya bukti ya, kita mau berangkat pukul 1 ya. Nah, kita majukan untuk mencegah itu jam 8 tidak sampai. Jadi kita rubah menjadi pukul 8 malam kita berangkat. Jadi tadinya pukul 10 kumpul, 2 berangkat, jadi kita majukan jadi pukul 6 kumpul, 8 berangkat, dan itu tepat. Betul ya Pak Arif ya? Nah, itu sangat tepat. Ternyata dalam perjalanan ada kendala. Ada yang buat macet dalam tol 182 kilometer 182 antara Cikopo dengan Palimanan. Dan semua komunikasi kemacetan itu kita sampaikan kepada orang UGM. Kenapa? Wah, nggak bisa. Kita cuma bisa jam 8 sampai jam 9. Padahal kita kasih tahu, ini menurut Google Map, ini 6 jam dari sini. Artinya akan kelewatan. Kok dipaksakan? Tapi ya sudahlah ya. Kejadian cuma kalian harus tahu. Nah, seperti ini loh. Kedua, kok yang mewakili ini di atas namakan TPUA. Kalau bersama-sama dengan TPUA nggak apa-apa. Bahkan kita butuh Dr. Roy, itu pejuang ya. Dr. Rismon itu pejuang. Dan memang ada di dalam susunan 5 orang tersebut, yaitu ketua, saya, Bu Kurnia, Dr. Roy, dan Dr. Rismon. Tapi yang masuk kok Dr. Tipa, yang nggak ada di dalam daftar, tapi lucunya diterima gitu ya. Tadi tuh ya, kita ada post manager, mereka tahu kok diharuskan pukul segitu tanpa alasan. Setelah itu komunikasi putus. Nggak mau tahu, cuma bilang sudah selesai ya Pak Arif ya. Nah, jadi kita kecewa, terus terang kita kecewa. Kok seperti ini birokrasi, alhasil kita seujon ya. Karena kelakuan Jokowi itu kan tukang tipu. Kita yang pernah gugat 66 kebohongan, kata Fadlijon apa? 100 lebih Jokowi pembohong. Waktu Fadlijon yang dulu. Ya, ini Twitter umum. Kita gugat. Ijazah palsu kita gugat. Ya kan terbukti. Artinya terbukti kita publik, mewakili publik menuduh Jokowi itu pembohong besar. Dari mobil SMK bisa mengatasi banjir. Ya, akhirnya pindah ke lain. Salah satunya adalah karena banjir dan lain-lain lah, nggak perlu disampaikan. Sampai sekarang masih bohong. Dan ingat, saya yakin ini Jokowi ijazahnya palsu. Kalau Pak Risman dengan berasal ilmu pengetahuan, kalau saya bahasa tubuh, ya kan, tidak ada ngototnya, tidak ada menyatakan saya kuliah, saya kos di sini, di alamat ini, kan nggak mungkin deh komuter 5 tahun dia bolak-balik Solo kemari, ya kan? Saya teman saya, ini saya kelas saya. Dia cuma fokus bahwa ijazah saya kan sudah diakui. Itu omongan nggak logika. Ya maaf ini semuanya. Kan diakui sama rektor, sama dekan. Jadi nggak bilang saya mahasiswa diakui. Saya ini bla bla bla, nggak ada. Jadi menambah keyakinan kita. Dia ingin membebankan saya ijazah saya sudah diakui. Masa bodoh kok saya kuliah apa enggak? Gitulah kira-kira. Padahal bukan masalah ijazah aslinya, tapi kuliah aslinya. Karena itu berhubungan erat kepada ijazah. Kalau orang nggak ujian, orang nggak KN, gimana? Nah, oke. Lalu kita kembali lagi bahwa kita ini terus terang kecewa, ya kan? Nah, untuk itu ya kita akan sesuai prosedur tadi, kita ikuti, kita masukin surat, ya kan? Nah, artinya surat aja belum sampai kok udah ditunda, ya kan? Kok kita nggak diterima? Kita belum sampai, komunikasi jalan terus. Bahkan saya lihat tuh sepatu aja saya nggak pakai.
Ya kan? Karena dengar seperti itu kita langsung turun karena ada di bagasi, kita harus buka dulu semuanya. Ya kan, saya juga harusnya pakai jas kok kompromi sama kawan-kawan. Supaya nggak sampai bentrok sama sapan-sapan sini seolah kita bukan aktivis tapi tukang parkir lagi demo. Itu saya buat di WhatsApp. Kita pengacara gitu loh. Ya kan? Tapi alhasilnya kayak beginilah. Jadi kayak preman ya kan? Nah, selanjutnya kita udah cukup ya selesai ya, kecuali ada pertanyaan supaya nggak dipotong-potong nanti. Silakan kalau ada yang mau bertanya kita. Kalau nggak kita lanjut ke sini. Ya kalau ada pertanyaan silakan. Supaya nggak bolak-balik. Ada wartawan Nanti yang semua mau kesempatan bertanya. seperti itu. Kalau nggak ada kita lanjut ke pembicara berikut. Terus Pak, Apa tuh? selanjutnya langkah kita seperti apa kalau keberadaan kita sangat perlu silakan dulu. Nanti ini yang jelasin. Ya, pertanyaan Bapak itu kebetulan ini yang pantas untuk menjawabnya. Ya, ada lagi? Dari sisi hukumnya, ini kan kemarin di PBO tuh sudah mengajukan bukti baru ke Baris Krim. Itu mungkin teman-teman baca saya masih belum tahu terkait itu kan. Apa sih novum baru itu? Cuma kita luruskan dulu supaya karena ini kan pengacara, ya kan? Ini bukan novum. Novum itu seolah-olah adalah bukti baru kepada putusan yang sudah inkrah, yaitu putusan kasasi. Ini bukan ya. Ini punya tambahan bukti. Cuma buktinya kebetulan ya baru gitu ya. Jadi istilah jangan novum. Nah itu memang kita masukkan beberapa bukti yang menunjukkan Joko Ijazah asli itu adalah berdasarkan forensik digital, yaitu dari Om Suryo dan Bang Krismon, ya kan? Itu dua orang itu memang ahli pakar ya. Sebetulnya ini juga penjawabnya harusnya pakai pakar juga. Ini adalah gedung ilmiawan, pencetak para ilmuwan. Kok jawabnya debat kusir, ya kan? Harusnya jawab lagi, nurunkan lagi UGM ahli itu. Itulah sebagai tanda-tanda juga, ya kan? Nah giliran sama kita jangan sampai kita orang gaptek karena pengacara dijawab pakai digitalik. Makanya kita butuh itu dua orang pakar tersebut. Jangan salah, kita nggak ada masalah. Justru terima kasih. Cuma kok tuan rumah ini mau seperti itu? Bukan yang TPU asli, ya kan? Artinya orang pendukung sama-sama aktivis untuk mendampingi yang kita butuhkan. Pak Rismon. Ini Pak Rismon ya. Bisa langsung ke ini. Halo? Bang Rizal ya. Taruh. Ya, ayo Bang. Aku lagi ini nih. Ya. Ini di gedung Fakultas Kehutanan. Ada rencana mau ke sini? Hah? Oh gitu, mau ke sini ya, Bang Rismon mau ke sini. Ya, kawan-kawan ya. Kebetulan depan pers nih. Ya. Ada lagi apa tadi? Kondisi di dalam tadi belum diceritain. Ini nanti ini ya beda-beda. Ini yang saya sampaikan aja, ada nggak? Kalau nggak langsung beralih. Ya, oke, baik. Putus saja udah. Ya, baik kawan-kawan media yang kami hormati, kita langsung saja mendengarkan penyampaian dari senior kita Bapak Rizal Fadila untuk menyampaikan hasil pertemuan dengan pihak Universitas Gadjah Mada. Silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama tentu tim pembela ulama dan aktivis TPUA ini sebenarnya di samping secara umum dalam rangka menegakkan dan memperjuangkan kebenaran, kejujuran, keadilan, juga ingin membela atau melepaskan seseorang yang tidak layak ya untuk diperlakukan sebagai pesakitan atau perilaku zalim dari penguasa yang lalu. Dalam hal ini adalah Gus Nur dan Bambang Tri yang ditahan. Jadi itu termasuk aktivis. Jadi kita sedang melakukan upaya juga itu kan dalam ranah khusus bagaimana pembelaan ya, terhadap orang yang diperlakukan aktivis yang tidak semestinya. Saya kira itu akan melakukan perlawanan berkelanjutan gitu ya. Satu. Yang kedua berhubungan karena itu juga berhubungan dengan masalah ijazah palsu gitu kan Joko Widodo dan
produknya itu dari Universitas Gadjah Mada dan fakultasnya Fakultas Kehutanan. Oleh karena itu pantas kalau kita juga langsung gitu kan menemui dekanat Fakultas Kehutanan. Diharapkan dapat pembuktian yang lebih akurat tentu saja dari langsung fakultasnya. Dan kita juga sudah sampaikan proses perjalanan kita itu juga menghadapi hambatan. Jadi bukan berarti sengaja kita membagi dua, ada dua dulu, Dr. Rismon dan Dr. Roy, kemudian baru kita, gitu kan? Tidak, tapi bukan begitu. Kita awalnya ingin bersama-sama, ya. Tapi tidak bisa karena ada hambatan. Nanti kita melihat bahwa memang TPUA menghadapi hambatan-hambatan. Ya. Hambatan yang terjadi adalah di jalan sebagaimana diuraikan terdahulu, gitu kan. Nah, hanya secara legal standing TPUA itu harusnya satu paket, jadi berlima, gitu, bukan masing-masing, gitu kan. Sehingga kalau memberi penjelasan dekan ataupun rektor atau rektorat, gitu, dekanat, memberi penjelasan kepada Dr. Roy Suryo dan kepada Dr. Rismon, gitu kan, kita melihat bahwa 3 lagi, gitu kan, itu belum mendapat penjelasan, gitu ya. Sehingga hak 3 perwakilan TPUA inilah yang juga kita tuntut, gitu kan. Nah, dengan dasar itu maka kita berikan alasan kenapa tidak bisa datang bersama-sama. Yang sebelumnya juga sebenarnya TPUA ini menghadapi juga gangguan, goncangan, ya. Ketika yang Bapak Ibu tahu juga Presiden ya TPUA Pak Egy Sujana ya tidak bisa hadir. Ini juga menghadapi teror mental, gitu kalau kita sebut teror mental, atau menghadapi juga gangguan, atau juga menghadapi mungkin kezaliman juga, gitu kan. Yang lebih lanjut kita akan dalami, ya kita akan dalami itu, gitu ya. Jadi perlu nanti kita akan dalami, ya. Sebab walaupun bagaimana beliau adalah profil daripada tim pembela ulama dan aktivis. Tapi itu satu, dari mulai awal gitu kan, terus di tengah jalan yang kita ketahui juga kenapa tiba-tiba ada kejadian yang kemudian sebenarnya ada tempat yang kosong tapi kok tidak diberi kesempatan mobil itu berjalan gitu, seolah-olah seperti yang kesimpulan kita dibuat memang supaya terlambat gitu kan. Itu juga akan didalami, bahkan kami sudah menyatakan mohon diusut, gitu kan, diusut, ya sampai mungkin juga nanti bisa Bapak Ibu yang ikut pada hari ini di ruang 109 itu kan Fakultas Kehutanan juga banyak nada-nada yang kelihatannya kecewa juga, gitu. Seperti tidak maksimal mendapatkan informasi yang dibutuhkan, gitu kan. Nah, kemudian kita coba dalami di pertemuan dengan wakil dekan, dekanat ya, jadi mewakilkan kepada wakil dekan beserta staf ya, tadi 3 orang ya yang menghadapi atau audiensi dengan kita. Intinya adalah sebenarnya pada hari ini itu gitu kan, TPUA itu mendapat jawaban gitu atas pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan secara tertulis gitu sejak mungkin 2 pekan yang lalu, itu yang surat pertama malahan 1 bulan yang lalu kepada pihak Universitas Gadjah Mada ini yang CQ tentu saja Fakultas Kehutanan gitu kan. Jadi ternyata tidak ada. Bahkan ketika selintas kita tanya ke Dr. Roy Suryo, ada nggak dokumen yang dibawa? Jawabannya tidak ada, Pak. Itu ya, ternyata memang waktu berdua bertemu juga dengan tim yang lebih lengkap lagi,
tidak ada juga dokumen yang diperlihatkan dalam pengertian pertanyaan-pertanyaan detail gitu yang memang menjadi sebetulnya diskusi dalam seharusnya aspek-aspek mungkin forensik digital gitu ya. Tapi itu tidak ada gitu ya. Malahan tadi mah katanya memoto-moto kembali skripsi gitu ya. Yang sudah juga sebetulnya beredar gitu kan mengenai skripsi tersebut gitu ya. Tapi itu nanti bagian yang disampaikan kepada Dr. Roy Suryo dan Pak Rismon. Ya kita akan komunikasi karena mungkin jadi porsinya beda lah bahwa Dr. Rismon dan Dr. Roy dari sisi tadi aspek digital forensik atau telematika, kami dari sisi hukumnya gitu ya supaya jadi utuh gitu. Nah sehingga yang ternyata juga terjadi perulangan tadi bahwa apa yang dikemukakan itu nggak ada juga gitu ya, bahkan meminta waktu gitu kan, atau kita minta waktu lagi untuk jawaban dari yang kita pertanyakan tersebut. Ya. Jadi gini, pertanyaan pertama, mohon diperjelas kiranya tadi informasi yang kami dengar bahwa ada kemungkinan ini Presiden TPUA mendapatkan kriminalisasi. Pertanyaannya adalah hari ini sebagai presiden ketua yang menginisiator untuk acara pertemuan dengan presiden ini adalah Profesor Dr. Egy Sujana. Kalau boleh tahu, kami ini khawatir ya, di mana keberadaan beliau hari ini? Apa yang terjadi dengan beliau hari ini? Karena kami tidak mau terjadi terulang kembali kriminalisasi yang dilakukan kepada Ustadz Gusnur maupun dengan Bambang Tri. Jadi nggak apa-apa dibuka aja, jangan sampai ada lagi orang-orang kita tokoh-tokoh yang peduli dengan bangsa ini dikriminalisasi. Jadi dijelasin aja apa yang terjadi dengan Pak Egy Sujana. Nggak nongol sampai itu, karena beliau adalah pejuang. Itu yang pertama. Yang kedua, ya kami ini bertanya-tanya. Tadi kan dari Bang Roy Suryo dengan perwakilan 3 orang, kami tidak mendapatkan jawaban. Ya, untuk memastikan bahwa apa yang pertanyaan-pertanyaan yang dibawa, pihak UGM itu bisa membuktikan bahwa ijazahnya ini asli, gitu. Nah, kami yang bertanya, tadi yang ditanyakan di sana apa saja? Ada tidak setelah keluar dari ruangan itu yang kami bisa bawa cerita bahwa oh iya, ternyata pihak UGM tidak bisa membuktikan bahwa ijazah Jokowi itu adalah asli karena tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan apa aja itu. Kira-kira itu. Karena kita ini sudah capek urusan begini. Seharusnya pihak UGM itu simpel aja. Kalau memang ijazahnya itu ada asli, tinggal liatin aja ini loh, ijazahnya clear semuanya sudah. Gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua, yang pertama nanti Pak DHL ya yang akan memberikan jawaban lah mengenai posisi Prof. Egy Sujana. Yang kedua itu berkaitan dengan masalah ijazah. Memang sampai tadi juga belum bisa terkonklusikan bahwa ijazah Jokowi itu asli. Bukan hanya asli, ada dan tidak juga belum terklarifikasi. Para gitu kan? UGM. Sehingga yang disebut nanti hilang, buktikan di pengadilan. Gitu kan, bagaimana kita bisa menyebut hilang, memang tidak ada gitu kan. Kemudian juga bagaimana kita bisa membuktikan memang tidak ada gitu. Kalau misalnya ada asli, kita coba buktikan jadi palsu, bisa gitu kan. Atau tadi seperti yang pertama itu hilang katanya, ya kita akan cari kenapa bisa diganti begini-begini, memang tidak ada gitu kan. Jadi nanti akan menimbulkan satu hal yang problematik gitu istilahnya. Itu sangat mendasar sekali menurut saya. Itu adalah atau kita juga sampai saat ini, sampai saat juga tadi kita berdiskusi, hal itu belum terkonklusikan, belum terbuktikan gitu. Nah, bahkan dengan pertanyaan-pertanyaan yang kita kemukakan ya masih menunggu waktu lagi untuk menjawab itu. Walaupun bagi kita dari sisi hukum ini kan, kompetensi hukumnya, ya tentu saja kita menyiapkan langkah-langkah hukum
gitu kan. Baik itu langkah hukum yang berhubungan dengan keterbukaan informasi publik, tidak boleh disembunyikan, tidak boleh dibiaskan, tidak boleh disimpangkan, karena itu berkonsekuensi hukum. Itu menjadi perhatian kita kan sebagai langkah berikut. Atau yang kedua, kita juga sudah kemukakan bahwa masalah ijazah palsu Jokowi ini sudah masuk ke Bareskrim. Jadi sudah masuk ranah pidana. Bahkan sudah menuju kepada proses-proses pencarian bukti-bukti gitu. Oleh karena itu diharapkan pihak UGM, jadi SEQ juga tentu saja pihak kehutanan, Fakultas Kehutanan itu jujur, terbuka. Kalau tidak akan ada sanksi hukum yang awalnya hanya Jokowi saja gitu kan, dan mungkin nanti siapa yang memalsukannya, siapa yang ikut membantu semua ini, menskenariokannya, juga termasuk tentu saja nanti adalah fakultas atau pejabat-pejabat di Fakultas Kehutanan dan di tingkat universitas, rektor maupun pejabat-pejabat lainnya. Jadi kompetensi hukum kita akan melakukan perburuan karena kita adalah tim pemburu ijazah Jokowi. Allahu Akbar. Silakan yang pertama. Ya coba saya mendalami atau menghayati kekhawatiran kawan-kawan yang diwakili ya, representasinya disampaikan oleh Ibu Mary dari Lampung. Bayangin ini ya, orang UGM ini dari Lampung. Bahwa Bang Egy itu hari ini ya kita nggak bicarakan tentang kriminalisasi, tapi memang beliau sedang dipanggil oleh Mabes Polri. Herannya dalam kerangka pas hari ini, sehingga imajinasi masyarakat negatif thinking terhadap penyidik kepolisian itu mau nggak mau, suka nggak suka, ya kan? Nah, itulah terserah persepsi ya, positif atau negatif. Kebetulan saya salah seorang yang dimintakan pendapat hukum tentang panggilan tersebut, Bu Mary, khususnya Bu Mary ya, karena beliau yang terus terang nih, transparan bertanya tentang Bang Egy, guru kita, senior kita ya. Saya lihat di sini justru progres terhadap laporan yang disampaikan oleh TPUA. Pelapornya inilah pastinya nih ya, termasuk Bu Mary tentunya. Itulah laporan kita yang ditambahkan dengan bukti-bukti tadi yang ditanyakan, yaitu pendapat ahli. Ini pendapat ahli harus dipegang ilmiah, yaitu dari Pak Rismon dan Pak Roy. Itu tambahannya. Ya kan, mungkin ada berapa lagi, mungkin kan udah terpublis kan. Nah, beliau kebetulan yang ini, saya kebetulan nggak sempat. Beliau yang menyampaikan itu tentang tambahan itu. Nah, kenapa hari ini, ya kan? Itu kan bukan sepertinya jadi ada barrier, ya kan? Apa nama itu? Obstruksi ya, tentang kehadiran beliau di sini. Namun tadi saya bilang saya positif. Saya bilang Bes, ini justru progres karena ini ditanya tentang laporan ini, dimintakan keterangan. Ya mungkin juga akhirnya nanti saya diminta terima tambahan keterangan Pak Rijal, Bu Kurnia, Pak Roy pastinya karena dia seorang pakar kan. Nah itu akan dimintakan. Jadi doakan aja insya Allah ini pelan-pelan. Karena walaupun gimana, PS tuh nggak mungkin saya rasa sadis sama kita, tetap membela. Karena apa? Kita ini pendukung PS tempo hari. Cuma sakit hati gara-gara beliau gabung dengan Jokowi. Nah sekarang udah tidak. Nah beliau pasti mempertimbangkan itu. Apalagi Egy salah satunya adalah yang dipenjarakan sampai 30 hari lebih, ya kan? Tidak disidang sampai saat ini. Dasar hukumnya apa, dia tersangka atau bukan atau enggak ada. Itu kan kezoliman zaman Jokowi. Nah posisi Bang Egy sampai saat itu kita semua adalah mendukung PS untuk melawan Jokowi. Sekarang Jokowi adalah terbukti menurut publik, menurut pakar ahli, ijazah palsu. Pembohongnya sudah pasti itu ya. Pembohongnya sudah pasti. Penipu berat bangsa ini, perusak mentalitas, bukan revolusi mental menuju kebaikan, tapi keburukan, degradasi moral hazard. Ya, itu Jokowi itu. Saya tanggung jawab sama omongan saya ini.
Boleh dia tanya kenapa. Saya sebutkan. Keburukan bad attitude ya. Ini jago bahasa Inggris nih. Ukurnya Pak Rizal. Kalau saya blow on kayak Jokowi. NIOU at ya. Sama petok-petok. Tok. Ya kan sama sama saya itu. Mungkin saya lebih jelek lagi. Oke, selanjutnya jadi tolong tenang ya, bahwa Bang Egy itu mudah-mudahan ini untuk progres menuju itu, karena kita yakin Prabowo pada waktunya akan membela kebenaran, karena beliau itu seorang presiden yang asalnya militer. Ini karena ya ini karena politik lah. Kita nggak mau bicara politik, kalau kawan mungkin jangan-jangan lebih ahli dari kita, karena kita adalah sebenarnya pengamat hukum ya, dan juga pengamat politik. Tentunya saya pribadi, tapi kawan-kawan ini ahli hukum semua. Tapi kami ada Pak, khawatir jangan omong-omong saja. Itu kita berdoa aja. Anda orang mana? Kamu orang mana, Mas? Sini. Kita dari jauh-jauh aja tetap nggak merasa ini. Tolong dibantu support ya. Kita jauh-jauh capek-capek ini kayak gini. Tolong deh, kalau orang Solo juga kan dekat rumah itu, ya. Tanyakannya langsung. Assalamualaikum Pak Jokowi. Kita lihat ijazah gitu ya. Oke. Jadi selanjutnya mohon lagi saya lagi. Ini kalau menurut pendapat hukum saya itu justru progres. Tapi herannya memang, tapi DHL kok nggak ada batas jam? Ya ada yang ada yang enggak Bang. Itu perkirakan. Dia takut kalau abang bilang jam 2, pas selesai jam 2, jam 3 abang terbang langsung ke Jogja. Jadi dibuat blank. Ya kan? Dibuat kosong sampai jam berapa? Itu pendapat saya bilang gitu kan. Oh gitu ya. Ya, jadi saya positif. Ya kan, saya jamin kalau melihat panggilan ya. Tapi kan kalau penyidik masih dirasuki rejim Jokowi, andai penyidiknya, kan kita tahu gila-gilaan ya kan? Gila-gilaan. Itu banyak terjadi ya kan, yang sekarang nih KPK jadi tersangka. Yang polisi itu yang udah jadi tersangka sama Polri kan? Siapa namanya itu? Firly Bahuri. Udah setahun lebih jadi tersangka gak masuk. Bang Egy nggak pernah jadi tersangka masuk. Dikeluarin begitu aja. Itulah rejim Jokowi ya, kriminalisasi, terorisasi. Kita takut kan jadi diteror namanya. Kolusi, nepotisme, udah pasti lah itu ya. Artinya ada tuduhan itu kepada KPK, dilaporkan ke KPK. Saya rasa cukup ya. Saya akan mulai lagi ke apa? Antum dulu kan. Perlu dipertanyakan juga file untuk tahun 1990 ada tidak mahasiswa terdaftar atas nama Joko Widodo? Nanti sama ya. Itu sudah masuk pertanyaan yang kita minta. Nanti bisa bukurnya. Anjir kalau sementara itu kita nggak dapat apa-apa. Pak, saya pikir kalau begini percuma saja. Ya, sebelum pertanyaan ya kita lanjut. Nggak diminta nyimpulkan, kalau dipersilakan bertanya ya. Kita lanjut dulu ke pembicara selanjutnya yaitu Ibu Kurnia sebelum ada pertanyaan-pertanyaan lanjut. Silakan Bu Kurnia. Ini nih ya, ini singa betina ya. Singa betina di podium. Kalau kata Pak Amin Rais ini Sri Kandi, Muslimah, pejuang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Ya, kita pekikan merdeka di kampus yang tercinta kehutanan ini untuk pertama kalinya. Ulangi lagi, merdeka! Bapak Ibu sekalian, hukum Jokowi. Dr. Muhammad Hatta mengatakan, kalau kau kurang cakap, yaitu bisa diperbaiki dengan pengalaman. Kalau kau kurang pintar, bisa dihilangkan dengan belajar. Tapi kalau kau tidak jujur, susah diperbaiki. Saya mau tanya, Ibu mau yang jujur atau yang tidak jujur keterangan saya? Mau yang jujur ya? Ya, saya akan jujur mengatakan hasil pertemuan kami pada hari ini. Seorang penulis yang cerdas, ya, ayahanda kita, Wakil Presiden TPUA, bernama Rizal Fadila. Mana orangnya? Mengatakan, ini saya berlindung di balik kata-kata beliau ya. Beliau mengatakan apa? Jokowi itu adalah penjajah, penjahat, dan penyandera. Nah, kami mengatakan begini ya, sungguh tidak enak ketika kami dihadap-hadapkan dengan saudara kami di akademis yang sangat kami cintai ini di Fakultas Kehutanan.
Suka atau tidak suka, kami sudah dihadap-hadapkan. Suka atau tidak suka, kami dibikin punya perasaan tidak senang, kan begitu. Mungkin demikian pula mereka, kan begitu. Tetapi setelah dilakukan pertemuan, barulah sedikit banyak ketemu apa yang disebutkan oleh Bang Damai Hari Lubis tadi, gunung batu atau gunung batu es yang sedikit meleleh dan mencair. Jadi apa artinya? Memang kalau tidak ada silaturahim, tidak ada silaturahmi, tidak ada pertemuan, sulit untuk mengerti satu dengan yang lain, betul? Bapak Ibu sekalian, kami menjelaskan di hadapan Wadek tadi atau wakil dekan ya, sesuatu yang agak sulit sekali bertemu. Anda lihat sendiri, kalau bisa jangan bertemu tadi kan. Alhamdulillah kegigihan ibu-ibu sekalian, saya akui ibu-ibu bapak-bapak sekalian sangat gigih ya memperjuangkan, akhirnya kita bisa bertemu dan tidak ada yang perlu takutkan. Memang tidak ada kita hendak menghukum seseorang, hanya ingin mencari kebenaran. Ya, kemana lagi mencari kebenaran setelah TPUA mencarinya di pengadilan ya sampai 3 jilid persidangan, sudah mencarinya di DPR ya, bukannya kita mendapatkan jawaban malah terjengkang, masih ingat? Kemudian kita sudah mencari ke KPU yang harusnya merupakan tempat ujung tombak di mana mereka menerima dokumen dari Jokowi, kita tetap saja tidak dipedulikan ya. Dan terakhir kita melapor ke Bareskrim dan terakhir juga kita menambahkan bukti-bukti kepada Bareskrim tersebut yang oleh Bang Damai tadi mengatakan ada progres. Amin. Amin. Ya, Bapak Ibu sekalian, saya ingin mengatakan begini ya. Memang agak sulit untuk mengharap buru-buru bahwa pihak kehutanan itu bisa memberikan apa yang kita harapkan. Apa sih yang kita harapkan? Yang kita harapkan itu keterbukaan, yaitu keterbukaan informasi publik atas sebuah fakta yang sudah menggulung bangsa ini ya, dengan menjadikan suatu perpecahan, suka tidak suka terbelah menjadi 2 bagian. Yang satu membela dengan gila-gilaan mati-matian tanpa perhitungan, tanpa rasio, yang satu setengah mati memperjuangkan keadilan. Betul? Dan hasilnya sudah ada 2 orang yang menurut kita tidak bersalah hari ini dihukum ya, yaitu Gus Nur atau Sugi Nur dengan Bambang Tri Mulyono ya. Orang ini harus melaksanakan hukuman 4 tahun pidana penjara ya, dianggap telah melakukan kebohongan berdasarkan hukuman yang sudah inkrah pankhawis, yaitu kasasi ya, yang apa namanya senyatanya itu tidak mereka lakukan seharusnya ya, karena pihak pengadilan telah menghukum mereka tidak menggunakan pasal yang digunakan oleh jaksa pada pengadilan tingkat pertama, yaitu pengadilan negeri, yaitu dengan pasal hoak ya. Nah, oleh karena itu kita datang kemari itu untuk memperjelas supaya ada keberanian dari pihak kampus untuk membuka apa adanya ya. Kita tidak mau dihadap-hadapkan dengan mereka. Tugas mereka hanya memaparkan apa yang kita tanyakan ya kan. Jawab saja apa adanya. Kalau tidak ada katakan tidak ada. Kalau memang tidak tahu katakan tidak tahu, kan kita tidak tahu. Mereka tidak pernah melihat ijazahnya, tidak ada ya. Ini yang perlu Anda ketahui, ijazahnya tidak ada ya, tidak ada. Ya biasanya memang dipegang oleh yang bersangkutan kan begitu. Tapi fakta-fakta lain kan banyak macam-macam ini, ya kan? Apalagi bantuan sudah datang dari Rismond Hasiholan Sianipar, doktor ahli teknik elektro ya, yang menyatakan berdasarkan penelitian dia yang sedemikian rupa itu tadi, mulai dari font ya, kemudian pengetikannya, tanda tangannya, lembar pengesahannya, lalu kemudian masuk ke dalam prakata, kemudian masuk kepada isi daripada skripsi. 1.000 triliun terakhir sudah naik ya, 11.000 triliun itu adalah palsu ya. Nah, saya ingin mengatakan kalau seorang ahli itu mengatakan dia punya kompetensi ya, lebih berharga apa yang disampaikan oleh Rismond Hasiholan Sianipar dan Roy Suryo ketimbang guru besar hukum pidana ya, yang menyatakan bahwa ini terlalu gegabah untuk menuduh sedemikian rupa. Atau kemudian saya tidak tahu kapasitasnya apa, mengatakan dokumennya itu ada tapi sekarang hilang. Anda mendengar tidak betapa konyolnya ini semua, betul kan? Nah, oleh karena itu ya ini juga teguran kepada pihak manapun, jangan coba-coba untuk mengancam-ngancam rakyat yang sedang melaksanakan hak mereka, yaitu hak berkumpul, berserikat, menyatakan pendapat di depan umum ya. Itu dilindungi oleh konstitusi. Jadi jangan coba-coba, misalnya kalau ada yang menyatakan tentang ini adalah palsu, maka kami akan melakukan tindakan hukum. Ya silakan saja, mau tindakan hukum pidana maupun perdata. Dalam kondisi, mohon maaf ya, Joko Widodo yang hari ini tidak lagi memiliki legitimasi publik. Ya, se-Indonesia ini sudah paham begitu. Nah, jadi oleh karena itu Pak Ibu sekalian, mengapa saya katakan ini menyangkut kita harus bersemangat kembali karena masih ada satu agenda yang tertinggal. Tapi kami mengatakan bahwa tadi di dalam cukup alot,
Tapi kami tahu pelan-pelan sudah ada pengertian. Kami sudah meninggalkan dokumen berupa pertanyaan yang harus dijawab secara tertulis karena kami mengajukannya secara tertulis. Ya, kita tunggu saja. Dan kita sudah mendapatkan nomor lain untuk kami bertanya dan saling berkomunikasi. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Saya berpesan ada yang disampaikan oleh Bapak Mahfud MD ya. Pak Mahfud MD mengatakan Tuhan mencurahkan air ya ke muka bumi ini, mengalirkannya kemana-mana sehingga bertemu dalam sebuah cekungan. Ketika cekungan itu penuh, air itu kembali ya mengalir ke tempat-tempat yang lainnya. Sebenarnya begitulah hidup. Kadang-kadang tidak perlu menahan ya. Kadang-kadang ini kepada Fakultas Kehutanan saya mengatakan, jangan tahan terus. Kalau ada kebenaran, bukalah kebenaran itu untuk bangsa dan negara. Allahu Akbar! Merdeka! Saya kira demikian. Silakan saya lanjut kepada membawa acara. Saya tambah sedikit ya. Ya, Pak. Jadi gini, ini pertanyaan dalam konteks perspektif berpikir, logika, ya. Kalau itu ijazah hilang, kenapa dia perbaiki hilangnya tersebut dengan wajah orang lain? Betul kan? Ini kata Roy Suryo dengan perbandingan antara secara telematika ya, IT lah ya. Itu umur sekian itu beda. Ketemunya orang yang bernama Dumatno yang sekarang menjabat komisaris di PT Toba milik LBP. Ini kan harusnya ini kan gedung ilmiah nih, saya nggak bisa lagi ngomongnya nih, ya kan? Kan pakar ada di sini, bukan cuma Roy, bukan cuma ini. Aduh lah itu kepakarannya. Kok jawabnya? Ya kan, saya tanya Jokowi lah seperti itu, hilang lah. Sekarang gini, Bung atau ini Bu ini ya yang kita gampang saya nunjuknya. Fotonya hilang ya, ada laporan hilang. Pastikan enggak? Ibu Kurnia, misalkan hilang, pasti lapor. Ya. Jadi arsip di sini, periksa arsip kan. Ya. Bu Kurnia mau pakai fotonya Pak ini. Untuk yang berduplikat. Enggak mungkin kan? Itu ini ilogi. Ya betul ya, Bu Wiri ya. Anu Pak Paranoid. Ya, jadi nggak masuk akal ya. Ini kata Roy Suryo itu foto bukan foto dia. Orangnya itu namanya Dumatno. Nah kenapa kalau dia itu ijazah hilang? Ini logikanya aja. Kenapa dia pakai foto orang? Hah? Kok jadi kan itu jadi timbul permasalahan. Kesian kali. Nah jadi Jokowi memang bohong. Ya, itulah pembelaan diri dia menjustifikasi itu. Yang dijustifikasi oleh Jokowi adalah saya bukan mahasiswa, saya betul-betul mahasiswa, kuliah, ya absensi, ada kegiatan macam-macam, 31, 32, 33, 4, 5, ya, meter 2 ganjil genap dan selanjutnya kalau sekarang ini. Dia enggak, dia cuma bilang ijazah saya kan udah diakui oleh rektor. Dia bersandarnya kepada aslinya ijazah itu diakui oleh rektorat, oleh rektor, oleh dekan, bukan hak kuliahnya yang asli. Udah paham kawan-kawan ya? Ya. Jadi sama juga ijazah palsu, aspal beli di ruko itu asli. Kata siapa? Kata si pemilik ruko asli, tapi palsu menurut hukum asas legalitas. Tidak ada terdaftar di sini. Direkayasa terus, nomor ijazah itu malah jadi nomor apa itu entah. Tapi mereka masih melindungi nih, protek ya. Mungkin ini ada orang dulu bekas mantan di sini. Ternyata penjahat yang bisa dirangkul oleh Pak Jokowi. Jokowi kan selalu merangkul orang-orang penjahat. Banyak ya, tidak semua. Justru yang bagus itu dibuang sama dia. Ya. Nah, malah takut dia paranoid tuh. Seperti dengan Anies Baswedan dibuang. Anies. Karena Anies termasuk orang jujur. Ya. Kita objektif bicara ini. Tapi kalau yang terpapar korup, siapa tuh? Erlangga ya. Muhaimin. Terus siapa lagi tuh? Nah, itu terpapar. Erick Thohir itu teman sama dia. Bahkan sebagiannya dijadikan menteri. Ya. Muhaimin doang yang nggak jadi menteri, tapi pernah Muhaimin itu terpapar korupsi. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baiklah Bapak Ibu sekalian, itulah tadi penyampaian dari perwakilan TPUA ya yang sudah masuk ke dalam, yang ketemu langsung dengan pihak dekan Universitas Gadjah Mada. Selanjutnya kita akan mendengarkan penyampaian dari Korlap dalam dua kegiatan ini ya, dalam kegiatan di UGM dan kegiatan Solo besok. Silakan Pak Korlap sampaikan. Ya.
Tar. Habis ini, Pak. Belum bicara. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, akhirnya sampai juga ke UGM yang penuh lika-liku. Capek juga sebenarnya. Awal ke UGM ini di dalam perjalanan kami di tol Cipali kita terhambat hampir 4 jam. Kemacetan itu hampir sekitar 5 kiloan lebih lah. Ada mobil yang terbalik segala macam. Akhirnya kami terlambat hari ini. Itu yang pertama. Yang kedua itu ketika kami sampai kemari untuk ketemu rektor ya, susah banget, susah sekali. Adanya hambatan-hambatan ya, akhirnya agak sedikit ramai sedikit, baru mereka menerima gitu. Nah, hasil dari yang tadi saya dengar ini di UGM ini masih belum jelas juga. Artinya mereka masih menyembunyikan bau bangkainya Jokowi gitu, bau busuknya Jokowi. Nah, langkah selanjutnya adalah kita akan geruduk halal bihalal lah, bahasa lemah lembutnya halal bihalal pada Jokowi gitu. Bahasa kasarnya gue geruduk rumah lu Pak Jokowi gitu. Nah, kita bukan mau minta ketupat, kita minta ijazahnya Jokowi yang asli gitu. Nah, apabila nanti besok dipersulit lagi, artinya ini menggambarkan kalau memang betul-betul Jokowi ini nggak punya ijazah gitu loh. Jadi nggak usah ragu-ragu lagi pada seluruh rakyat Indonesia, kepada Pak Prabowo Subianto, kepada ketua-ketua partai, DPR, MPR, kalau Jokowi itu nggak punya ijazah, yang artinya kalian juga harus bantu membongkar kebusukan Jokowi gitu loh. Jangan diam-diam aja. Kalau besok pun kami gagal rumah Jokowi, saking kita sudah muak juga nih. Ini lama-lama rumahnya Pak Prabowo nih kita samperin nih. Nah, jadi saya minta Pak Prabowo dengan sangat hormat, dengan mencintai Pak Prabowo, kami berharap Pak Prabowo membantu gerakan kami yang saya rasa udah cukup mendunia. Ini cukup besar Pak Prabowo, jangan dianggap enteng ini. Hampir seluruh kalangan, dari petani, nelayan, buruh, anggota dewan tahu masalah ijazahnya Jokowi. Jadi tolong Pak Prabowo perhatikan kami. Kami kan begini untuk membela Pak Prabowo, untuk memudahkan kinerja Pak Prabowo. Semua kesulitan hari ini yang terjadi kepada Pak Prabowo tidak lepas dari kebusukan Jokowi. Jadi kami berharap sekali, karena kami sudah cukup lelah. Tanpa bantuannya Pak Prabowo juga saya rasa susah, kecuali Pak Prabowo benar-benar presiden yang didambakan rakyat, bukan presiden omon-omon. Ya Pak Rizal ya? Dulu kami kan pendukung ke Pak Prabowo ya Pak? Dulu. Nah setengah, sekarang gara-gara ada Gibran ya kita mengambil jalan yang benar gitu loh. Selanjutnya mudah-mudahan besok dapat berjalan dengan lancar. Rumahnya Pak Jokowi, dan mudah-mudahan ada Pak Jokowi. Jangan kabur Pak Jokowi. Masa selama 10 tahun di Jakarta kabur terus, giliran di rumahnya sendiri kabur lagi. Nah, saya apabila Jokowi bersalah, terbukti wajib hukum, Bang. Tapi yang dihukum itu bukan Jokowi doang kalau menurut saya. Istrinya juga harus dihukum nih, istrinya nih. Karena menikmati kejahatan Jokowi. Masa tidur bersama nggak menikmati kejahatan Jokowi kan gitu. Terus anak-anaknya juga nih harus dihukum. Supaya apa? Supaya kedepannya nggak ada lagi presiden model-model Jokowi yang menyengsarakan rakyat. Kira-kira seperti itu. Dengan sangat hormat nih yang menjaga Jokowi ini besok, intel-intelnya atau pas pampres, tolong kami jangan disakitin. Terima kami baik-baik karena niat kami baik untuk menjaga bangsa ini. Intel-intel maupun pas pampres kan digaji dari rakyat juga, bukan dari Jokowi. Jadi bekerja untuk rakyat. Jangan sampai gara-gara bela Jokowi kamu diapa-apain.
Artinya kami tambah nggak percaya lagi deh sama kalian gitu. Yang hari ini saya melihat polisi dan TNI belum bekerja semaksimal untuk menjaga bangsa. Yang akhirnya kami rakyat biasa yang nggak punya apa-apa harus ikut menjaga bangsa ini gitu. Seharusnya kalian itu malu. Kalian digaji oleh rakyat untuk jaga bangsa, giliran bongkar ijazah Jokowi nggak berani. Pak Prabowo, mohon maaf, Pak Prabowo juga digaji oleh rakyat, bekerja untuk rakyat. Jangan bekerja untuk Jokowi. Prabowo itu presiden rakyat, bukan presidennya Jokowi atau hidup-hidup Jokowi. Hari ini harus berganti. Hidup rakyat, hidup rakyat, hidup rakyat. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pemirsa dimanapun Anda berada, para wartawan, karena rombongan kita belum istirahat dan juga belum makan siang, maka kita akhiri konferensi pers pada siang hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Allahu Akbar. Oh ya. Sudah lagi merokok. Lagi merokok. Dia tidak damai. Ya, ini mau masuk Pak Damai. Jam 10. Oh, ke rumah itu. Besok jam 10. Mau diambil? Ayo Pak Damai. Jatuh acara. Perlawanan ya. Oke. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Oke. Terima kasih. Oke, kalau Pak Ambil. Oke, aman berarti. Ambil. Yang mana, Bu? You punya. Aku juga punya, Bu. Oke. Abang punya. Gimana Bang? Bang Risman, Dr. Risman mau kemarin nih Bang? Tadi nelpon saya disaksikan kawan-kawan kan, nah, saya mau datang, gitu loh. Karena dia tadi juga bilang dia nginap di sini, ngajak kita podcastan. Ya. Oh, siap. Pak kita Pak Fadil sama bukunya Rismon tadi ngajak kita ini podcast. Dia juga punya mungkin podcastnya, tapi kan sama-sama lah. Terus ada lagi. Nah kita telepon ya. Ya. Ini kawan YouTuber nunggu ya. Saya tim YouTuber. Jadi kita di tengah nih. Nah ini kebetulan beliau yang nelpon ya. Saya belum nelpon udah beliau nelpon. Halo, kebetulan saya lagi mau nelpon nih. Semua langsung aktifkan ya Bang. Bere. Halo. Sudah begitu sekarang nih. Mati. Saya. Ini saya mau nelpon. Halo Bang, Bere. Putanan, ini cuma kawan-kawan pers nunggu. Saya sampaikan bahwa beliau mau hadir. Jadi kira-kira sampai mana nih, Bere? Karena kita udah selesai sesi kita. Nah ini. Oh di saung ya. Kita ke saung aja atau Oh, saung di belakang situ ya, Bang. Dekat masjid musola. Bung Risman yang ke sini. Iya, kita ke saung aja keputusannya. Oke. Siap. Ya, pindah saung ya, kawan-kawan ya. Oke. Terima kasih teman-teman. Kita akhiri dulu live streamnya. Nanti kita akan lanjut live stream lagi bersama Dr. Risman, insya Allah. Jadi kita akhiri. Teman-teman bisa kembali lagi menyaksikan live stream kita secara real time di lokasi UGM, persisnya di Fakultas Kehutanan. Mungkin beberapa menit atau beberapa jam lagi kita akan kembali live stream. Terima kasih, salam hormat. Kita akhiri dulu. Bukan, ini saya.
Sahabat BN, kita telah menyaksikan tayangan ini dari awal hingga akhir. Satu hal mungkin yang menjadi catatan bagi kita, gara-gara ijazahnya seorang mantan Presiden Jokowi, UGM menjadi pandangan mata, hati dan telinga Republik ini sekarang ini. Karena itu alangkah baiknya dituntaskan secepatnya persoalan ijazah Jokowi ini. Palsukah? Aslikah? Dan untuk itu tentu jalan terbaik bagaimana agar Jokowi bisa menunjukkan ijazahnya yang asli itu. Sehingga kalau Jokowi memiliki ijazahnya yang asli, jelas dia tidak akan punya beban apapun untuk menunjukkannya. Mau dites forensik, mau dites ini, mau dicek itu, mau dicek hurufnya, mau dicek fotonya, mau dicek kertasnya. Semuanya tidak akan ada persoalan jika memang ada ijazah Jokowi yang aslinya itu. Dan semakin cepat ijazah yang aslinya itu ditunjukkan ke publik, maka semakin cepat pula tuntas persoalan ini. Ini telah dibuktikan oleh anaknya Pak Jokowi sendiri, Gibran. Begitu Gibran menunjukkan ijazahnya yang asli, sampai sekarang tidak ada lagi persoalan. Oh, persoalan nilai 2,3 IP-nya atau berapa saja tidak jadi persoalan. Yang jadi persoalan adalah asli atau palsuka ijazah yang ada pada tangan Pak Jokowi selama ini. Ini sudah dibuktikan oleh Gibran. Persoalan ijazah Gibran sampai sekarang tidak ada lagi publik yang mengungkit-ungkitnya. Tidak ada sama sekali.